Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kelas 8 yang Bu Guru sayangi, marilah kita awali pembelajaran pada siang hari ini dengan berdoa bersama-sama. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah di sini sudah 12 anak yang hadir ya. Bagaimana anak-anak, jaringan di rumah lancar ya? Lancar, Bu, insya Allah. Nah, oke. Baik. Kuota aman, kuota? Kuota harapannya aman ya. Oke, kemudian suara Bu Wahyu terdengar jelas sampai di rumah masing-masing? Jelas, Bu. Baik. Pada pertemuan kali ini kita akan memperluas lagi wawasan mengenai zat aditif pada makanan. Sudah, Bu. Ada gambar apa saja ya di situ anak-anak? Tahu. Apakah pembuatan makanan itu memerlukan zat tambahan? Ya, zat tambahan apa yang ditambahkan pada pembuatan makanan itu? Pengawet makanan. Iya, pengawet. Kemudian biasanya juga ditambahkan dengan yang menjadikan gurih itu adalah penyedap. Kemudian apakah zat-zat tambahan yang digunakan dalam pembuatan bahan makanan itu berbahaya, anak-anak? Berbahaya. Ada yang berbahaya, tidak. Tujuan pembelajaran ya yang akan kita lakukan pada hari ini. Yang pertama adalah nanti kalian akan dapat menyelidiki ya adanya kandungan boraks pada suatu bahan makanan. Nah, setelah melakukan kegiatan percobaan sederhana, kemudian nanti kalian juga diharapkan dapat mengidentifikasi ciri-ciri bahan makanan yang mengandung boraks. Ya. Kemudian yang ketiga, peserta didik atau kalian nanti juga diharapkan dapat menganalisis dampak penyalahgunaan zat aditif bagi kesehatan dan juga dapat menemukan solusi ya atau upaya untuk mengatasi penyalahgunaan zat aditif nanti setelah berdiskusi dan melakukan studi literatur. Itu anak-anak, pada pembelajaran ini nanti juga ada penilaian yang akan Bu Guru lakukan ya, yaitu yang pertama pengetahuan, kemudian keterampilan dan sikap. Sebelum kita mulai, kita akan mengadakan pretest terlebih dahulu. Bu Guru sekarang akan menyajikan kepada kalian sebuah artikel berita ya, yang berasal dari berita1.com ini mengenai makanan di DKI Jakarta yang mengandung formalin dan boraks. Kayak kita baca bersama-sama terlebih dahulu ya anak-anak. Kepala Dinas DKI Jakarta memperkirakan masih banyak makanan yang beredar di tengah-tengah masyarakat yang mengandung formalin dan boraks. Nah, diperkirakan sebanyak 26,8% makanan di ibu kota mengandung kedua bahan tersebut. Ya, masih ada yang mengandung formalin dan boraks, kata beliau. Nah, makanan yang mengandung formalin dan boraks ini seringkali ditemukan pada sajian yang terhidang dalam pesta-pesta pernikahan yang digelar di kampung. Akibatnya, selain membahayakan kesehatan, juga temukan kasus keracunan makanan.
Nah, kita perlu mengadakan pengawasan kepada kenduri atau pesta perkawinan agar makanan yang disajikan tidak mengandung formalin dan boraks karena berbahaya, maka tidak boleh dihidangkan. Hal ini juga berlaku pada jajanan sekolah. Warga masyarakat maupun anak-anak selama ini belum mengetahui adanya zat berbahaya formalin atau boraks yang terkandung pada suatu makanan, sehingga masih banyak terjadi kasus keracunan makanan. Selain itu, mereka juga belum bisa membedakan makanan yang mengandung boraks berdasarkan ciri-ciri fisiknya. Kesadaran masyarakat tentang dampak penggunaan boraks bagi kesehatan masih rendah ya, sehingga masih ada oknum yang menyalahkan boraks sebagai pengawet untuk memperoleh keuntungan semata. Pada prinsipnya, yang penting kita lakukan penyadaran pada masyarakat sehingga masyarakat bisa menemukan solusi dalam mengatasi penyalahgunaan zat makanan. Oke. Nah, kita lanjutkan. Menurutmu ya, setelah kalian tadi membaca artikel berita, masalah apa yang terjadi berdasarkan artikel berita yang telah kamu baca? Masyarakat belum mengetahui adanya boraks dalam makanan. Oke, itu ya. Betul, salah satunya adalah itu. Masalahnya adalah masyarakat belum bisa mengetahui adanya kandungan boraks dalam makanan sehingga terjadi banyak kasus keracunan dan lain sebagainya. Kemudian nanti di pertemuan ini nanti masalah itu akan kita pecahkan bersama-sama. Yang akan kita pecahkan di sini adalah yang pertama, bagaimana cara menguji atau menyelidiki adanya kandungan boraks dalam suatu bahan makanan. Kemudian apa ciri-ciri makanan yang mengandung boraks? Kemudian apa saja dampak penggunaan zat aditif ya, dalam hal ini boraks bagi kesehatan. Dan yang keempat adalah bagaimana upaya yang bisa dilakukan sebagai solusi mengatasi penyalahgunaan zat aditif. Baik, anak-anak, segera saja di sini Bu Guru akan membentuk kelompok ya. Nanti untuk menyelesaikan masalah yang tadi sudah kita sepakati bersama-sama ya. Yang pertama adalah cermati LKPD 3.6 yang telah kamu terima ya. Ikuti petunjuk yang ada pada LKPD. Nah, kemudian lakukan percobaan dengan baik serta berdiskusilah dengan temanmu. Gunakan berbagai sumber belajar untuk menjawab pertanyaan. Kemudian kembangkan informasi dan data yang kalian peroleh menjadi sebuah karya yang baik. Kemudian yang terakhir adalah presentasikan atau sajikanlah ya. Di sini Bu Guru sudah menyiapkan tusuk gigi ya. Tusuk gigi yang sudah direndam dengan larutan kunyit, kemudian warnanya menjadi kuning cerah semacam ini. Guru sudah menyiapkan juga, ini adalah Bleng, itu adalah nama komersil ya, nama biasanya yang diperjualbelikan secara bebas boraks. Ini adalah boraks. Bu Guru akan menusukkan tusuk gigi ini ke dalam boraks. Kemudian kamu amati perubahan warna yang terjadi pada tusuk gigi ini ya. Jadi nanti sambil diisi di tabel pengamatan. Tusukkan di sini. Nah, perhatikan anak-anak. Ini tadi sudah ditusukkan ke boraks ya. Ini warnanya akan berubah menjadi apa anak-anak? Kemerah-merahan. Setelah ini kalian mencoba dengan sampel makanan yang sudah kamu siapkan. Silakan, bisa dimulai. Kemudian siapa lagi di sini? Yang ya, Naurah ya. Naurah, oke. Naurah kelompok 1, Bu. Kelompok 1 ya, perwakilan dari kelompok 1 silakan ditunjukkan.
tusuk giginya ya, kemudian sama ya bakso ya. Ya, silakan ditusukkan, nanti diberi waktu. Diberi waktu sekitar 10 detik ya. 10 detik atau 20 detik, nanti diamati perubahannya. Terjadi perubahan warna seperti yang sudah guru tunjukkan atau tidak. Kemudian dilakukan percobaannya masing-masing kelompok. Kemudian bisa saling berdiskusi melalui chat WA ya, silakan didiskusikan. Kemudian dibagi tugas juga siapa yang nanti akan menyusun poster tadi ya, hasil karya kalian. Nanti akan dipresentasikan. Baik, silakan videonya tetap di-on-kan ya, jadi nanti Bu Guru bisa menilai proses percobaan yang kalian lakukan. Nah, bahan makanannya bakso. Warna tusuk gigi sebelum ditusuk warnanya kuning cerah. Setelah ditusuk menjadi tetap. Warnanya tetap. Bahaya boraks bagi kesehatan yakni dapat mengganggu lambung, usus, hati, bahkan gagal ginjal akut yang dapat menyebabkan kematian. Efek dari mengkonsumsi boraks antara lain demam, muntah, mual, mata merah, batuk, sakit tenggorokan, sakit kepala, dan diare. Solusi untuk mengatasi penyalahgunaan boraks yakni upaya pemerintah untuk mengatasi penyalahgunaan boraks ditingkatkan dan dapat menggunakan bahan-bahan segar untuk pembuatan makanan atau menggunakan bahan yang berkualitas untuk campuran produk. Terima kasih, Bu. Nah, tadi kan kita punya masalah tuh. Masyarakat itu belum tahu bagaimana caranya untuk menguji atau mengetahui adanya boraks dalam makanan. Nah, kemudian kita sudah pecahkan bersama-sama ini ya. Bagaimana cara mengetahui adanya boraks dalam suatu makanan ya. Sekarang coba untuk kelompok 1 silakan dijelaskan bagaimana caranya. Tusukkan tusuk gigi ke sampel makanan. Ya, kemudian melihat hasil warna tusuk giginya, Bu. Ya, bagaimana? Jika warna tusuk giginya merah-merahan, maka mengandung boraks. Tapi kalau tidak, warnanya tetap sama, tapi dia mengandung boraks, Bu. Oke, betul sekali ya. Tadi Cirinya yang pertama memiliki tekstur yang sangat kenyal, kedua dengan warna agak cenderung mencolok, yang ketiga bentuknya padat, yang keempat memiliki bau yang menyengat. zat pengawet yang tidak diperbolehkan digunakan itu adalah formalin dan boraks, karena ini sebenarnya bukan pengawet makanan ya, melainkan kalau formalin itu pengawet mayat. Kemudian kalau boraks itu biasanya digunakan untuk mengawetkan kayu ya, digunakan sebagai zat pembersih, pembunuh serangga dan lain-lain. Penyakit yang ditimbulkan ini ya, betul tadi yang sudah disampaikan oleh kelompok 1 ya. Kita simpulkan dulu apa yang sudah kita peroleh ya pada pertemuan kali ini berdasarkan tujuan pembelajaran. Kita dapat menggunakan cara kunyit atau cara yang lebih mudah untuk mengetahui adanya boraks. Teksturnya sangat kenyal, Bu, dan baunya sangat menyengat. Efeknya bisa menjadi demam, muntah, mual, mata merah, batuk, sakit tenggorokan, sakit kepala, dan diare. Yakni dapat menggunakan bahan-bahan segar dalam pembuatan makanan ataupun menggunakan bahan yang berkualitas untuk campuran produk. Dan bagaimana kesan dan kesannya? Bagaimana perasaan kalian dengan pembelajaran kali ini?
Tenang Bu, karena mendapatkan pengetahuan baru. Anak-anak, sebelum kita akhiri, Bu Guru akan mengadakan post test lagi ya. Sudah Bu Guru kirim di kolom chat, silakan bisa dilihat, bisa dikerjakan ya. Silakan nanti kalian mempelajari handout, mempelajari buku dan sumber belajar yang lain mengenai zat adiktif. Ya, Bu Guru akhiri ya, sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.